Nah, oke teman-teman, kali saya kan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Pembahasan ini asik sekali ya. Karena memang saya akan membahas ya mengenai relasi ya dari Jepang kemudian Indonesia ya. Dalam hal ini kaitannya ya dengan pemain-pemain Indonesia di masa yang akan datang. Ini pertanyaan yang menurut saya harus saya tawarkan kepada teman-teman ya, yang saya harus lempar ke teman-teman ya. Kalian melihat tidak ya, setelah ya Rizky Ridho Witan Sulaiman ya generasi mereka itu berhasil di timnas, untuk sekarang ini ya generasi selanjutnya kelihatan untuk bisa abroad ya, untuk berlaga di luar negeri. Nah, kelihatan tidak? Nah, itu pertanyaan pertama. Nanti kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, ini ya kalau memang banyak yang mengatakan tidak, mungkin kita semua sama ya. Artinya regenerasi dari timnas Indonesia ya itu belum berjalan ya. Kita sudah tahu ya bagaimana potensialnya Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, kemudian Egy Maulana Fikri. Itu mereka memang sangat luar biasa ya, berani untuk keluar dari zona nyaman. Tetapi bagaimana dengan tim-tim U20 kita saat ini ya? Apakah sudah ada klub-klub luar negeri yang mengincarnya? Bahkan berita pun yang saat ini selalu beredar bukan masalah bagaimana tim atau pemain Indonesia dikontrak luar ke tim luar negeri, bukan itu. Tetapi ya yang selalu ramai adalah bagaimana updatean timnas ya mengenai pemain keturunan. Karena itu yang selalu di-up. Tetapi lagi-lagi ya kita harus balance ya mengenai kondisi timnas saat ini. Bagaimana scouting ya, pembinaan ya dan juga beberapa fasilitas itu harus diperhatikan. Sepertinya kita harus banyak belajar dari Jepang ya. Mengapa saya bilang kita harus banyak belajar dari Jepang ya? Karena apa yang sudah dilakukan PSSI saat ini itu sudah benar, namun ya masih ada beberapa hal yang harus digenjot ya. Dan ini harus dilakukan secara kontinuitas ya, secara terus-menerus. Nah, ini yang akan saya bahas ya lebih tuntas mengenai apa yang masih kurang dan apa yang memang harus ditiru oleh Jepang. Sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang punya masalah ketika nonton bola ya mungkin HP kalian kecil seperti punya saya ini, kemudian kadang layarnya juga buram ya karena sinyal dan lain sebagainya. Ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai layar pembesar HP ini ya. Nah, ini layarnya bisa jadi besar dan akan menjernihkan layar kalian ya karena layar ini sudah dibantu oleh Full HD ya. Jadi ini sangat bagus sekali dan ini sudah anti radiasi ya. Jadi bagi kalian yang memang pecinta timnas yang mau nonton timnas tanggal 10, tanggal 15 nanti, ini saya sangat rekomendasikan kalian pakai layar pembesar HP ini. Ini mumpung harganya masih promo ya. Bagi kalian yang mau ambil promonya silahkan kalian cek di link deskripsi ya untuk pembelian. Oke, kita langsung saja bahas ya. Jepang ya sudah mendapat, nah Jepang sudah melakukan perjanjian ya terhadap negara-negara ya yang memang di situ prioritas sepak bolanya itu menjadi acuan. Belanda ya, Belgia, kemudian Spanyol dan juga Inggris ya. Empat negara ini yang saat ini menjadi acuan Jepang ya. Bahkan tidak heran di klub-klub besar ya di liga-liga tersebut ya itu ada 2 sampai 3 pemain Jepang yang berada di sana. Itu hasil ya kerjasama antara Federasi Jepang dan juga liga di sana ya. Nah, kemudian juga itu hasil dari kesuksesan Jepang dalam membangun tim di usia muda ya, dalam membangun fasilitas tim, kemudian pembinaan usia dini yang bagus. Nah, ini bisa menjadi gambaran penting ya bagi timnas Indonesia. Nah, kalau timnya ya dari usia muda liganya sudah berjalan, maka pembibitan itu akan berhasil dan setelah berhasil mereka dilemparkan ya ke liga-liga yang memang di situ cocok ya dan Jepang memiliki referensi itu. Saat ini timnas Indonesia untuk bisa belajar dari Jepang itu sudah dilakukan. Tapi ya dalam hal ini tahap Bapak Erick Thohir ini lagi di fase ya yakni bagaimana pembenahan wasit dan juga liga. Ya, itu yang saat ini penting. Kemudian ya, untuk usia dini,
baru saja kemarin ya tanggal 27 kemarin itu di-launching ya, diresmikan oleh PT LIP ya di Elite Pro Academy Liga U12 dan juga U15. Ini kabar yang menarik, yang belum tahu ya mungkin ini sekalian saya berikan info kepada kalian ya bahwa liganya itu udah dimulai. Nah, ini menjadi proses yang memang sangat ditunggu. Nah, kemudian ya seperti yang saya bicarakan sebelumnya ya, karena saat ini untuk tim U19, U23 ya, itu kita harus memiliki pemain yang memang memiliki banyak pengalaman di level klub agar kita nantinya ya bisa bersaing ya di Piala Asia U23 atau Piala Asia U20 ya. Karena untuk jangka waktunya itu untuk 2027. Ya, jadi ya kalau dilihat dari sekarang ya memang prosesnya itu harus dimulai. Bagaimana PSSI harus menjalin kerjasama seperti Jepang ya, harus menjalin kerjasama dengan klub di Liga Belgia, Liga Belanda ya, dan juga di Liga Spanyol, kemudian Liga Inggris ya, baik itu yang divisi Championship ataupun di bawahnya lagi. Karena menurut saya penting sekali ya. Sekarang sudah banyak pemain-pemain timnas yang memang bergabung di luar negeri, tapi rata-rata ya basicnya dari kecil itu sudah kuat di Eropa. Ya, kita lebih condong ke pemain keturunan ya atau pemain naturalisasi yang saat ini berkiprah di Eropa, tetapi pemain lokal itu sangat sedikit. Bahkan jika pun ada, itu sulit bersaing di level klub. Nah, artinya ya ini menurut saya PSSI bukan hanya fokus untuk mendapatkan ya fasilitas dari beberapa subsidi yang diterima ya seperti penjualan tiket dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana para pemain-pemain ini ya untuk bisa berkarir di luar negeri terlebih dahulu. Baik di Liga 3-nya, Liga 4, yang penting di luar negeri, menurut saya lebih bagus dibanding untuk situasi liga kita saat ini. Nah, itu untuk khusus pemain timnas ya, karena semua itu belum berjalan ya. Contoh ya, seperti Bayangkara. Bayangkara ini ingin menjadikan para pemain timnas Indonesia itu bergabung di situ ya, di satu klub tersebut ya. Dan nantinya agar mereka semua itu bisa padu ya dalam bermain ya, dan itu bisa diaplikasikan ke timnas. Tapi faktanya sekarang belum berjalan sama sekali. Jadi tidak ada lagi ya opsi bagi PSSI untuk santai ya, dalam hal ini untuk agar para pemain timnas ini mendapatkan jam terbang ya, baik yang di level U19 atau U23 ya, ataupun yang di bawahnya lagi. Kalau kita memiliki banyak pemain yang dalam hal ini menit bermainnya ya di klub Eropa ya terkhusus itu mendapatkan menit bermain yang banyak, saya yang sangat yakin sekali impact-nya itu untuk timnas Indonesia. Nah, itu yang menjadi hal yang sangat bagus ya. Dan semoga saja ya kita bisa belajar dari Jepang ya yang sudah banyak mengirimkan banyak pemain dan tentu bukan karena bantuan dan juga dorongan dari Federasi Jepang itu sendiri ya, tetapi ini juga berkat ya bagaimana si pemain itu ya mampu ya meningkatkan motivasi untuk bisa bermain ya di level tertinggi. Untuk fase ini memang sangat panjang dan juga berat ya. Saya sangat yakin sekali Bapak Erick Thohir untuk mengurus semua ya apa yang sudah menjadi keinginan semua pihak itu berat ya. Dari regulasi anggaran, kemudian perencanaan tim usia muda ya, tim scouting, bahkan hingga saat ini kita belum mendapatkan direktur teknik. Nah, itu yang menjadi permasalahan juga ya. Jadi untuk melakukan ya beberapa tahap dan juga proses itu perlu waktu yang sangat panjang ya. Untuk menghasilkan tim yang solid itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tetapi kita harus ingat bahwa waktu Bapak Erick Thohir ini hanya 2027 ya, satu periode. Dan menurut saya ya menjadi hal yang sangat bagus siapapun nanti ketua umum selanjutnya itu harus meneruskan visi dan juga misi dari PSSI sekarang. Karena untuk ya menciptakan timnas yang lebih kuat itu memang dibenahi dari pondasi federasi yang kuat juga. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kasus ini ya mengenai perkembangan Jepang ya dan juga referensi kita ke Jepang? Apakah kalian yakin ya timnas Indonesia akan mampu ya bersaing nanti di level dunia ya bahkan Asia ya
Silahkan kalian tulis di kolom komentar.